Hai teman-teman, welcome back to my channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua rezekinya dan dibebaskan dari segala bentuk virus dan penyakit. Baik teman-teman, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang seputar bagaimana menggunakan proxy access mengubah kuota edukasi menjadi kuota reguler. Nanti kita akan ubah pada next video ya teman-teman. Pada video kali ini yang paling penting yang tidak diketahui oleh teman-teman dan kita semua adalah bahwa seringkali kita mengubah kuota yang ada di dalam sebuah provider, baik itu Telkomsel ataupun provider Axis dan lain sebagainya, menggunakan VPN gratis. Nah, untungnya di dalam channel ini tidak dianjurkan menggunakan VPN gratis ya teman-teman ya, melainkan menggunakan cara yang manual dengan cara mengubah proxy MMS sehingga kita bisa menikmati kuota edukasi menjadi kuota reguler teman-teman. Kenapa? Karena saya memahami betul bahwa penggunaan VPN gratis yang teman-teman download di Play Store dan lain sebagainya sangat membahayakan bagi perangkat teman-teman dan juga data-data yang penting yang ada di dalam smartphone teman-teman. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya tidak menggunakan VPN gratis bagi teman-teman, sehingga saya merekomendasikan untuk menggunakan proxy MMS yang memang sudah tersedia fiturnya di dalam handphone teman masing-masing. Lalu kenapa dan apa yang menjadi alasan dan masalah kita tidak boleh menggunakan VPN gratis untuk mengubah suatu data atau kuota internet dari data yang terblok atau terkunci menjadi data yang terbuka untuk semua aplikasi, atau menggunakan VPN untuk memperkuat jaringan dari internet teman-teman. Kenapa kita tidak boleh? Akan kita bahas. Nah, kita kali ini judulnya adalah sesuai dengan thumbnail, pentingnya memahami potensi bahaya penggunaan VPN secara gratis. Teman-teman, that is the new oil. Ungkapan tersebut sering digunakan untuk menggambarkan betapa berharganya data milik teman-teman di internet. Ketika teman-teman memasuki dunia internet, maka teman-teman sudah menyetujui data dan seluruh aktivitas teman-teman di dunia internet diserahkan ke internet dengan catatan penggunaannya harus teman-teman yang amankan. Sehingga jika tidak diamankan atau diambil oleh pihak-pihak tertentu, maka tentu ini bukan lagi tanggung jawab dari internet untuk mengamankan data dari teman-teman. Jika teman-teman menggunakan suatu malware ataupun sejenisnya ataupun VPN untuk membuka data tersebut dan memberikan aksesnya kepada pihak ketiga. Nah, teman-teman, hal ini juga yang membuat perusahaan teknologi dengan basis data yang luar biasa seperti Google misalnya ataupun Facebook itu bisa meraksasa teman-teman, karena data teman-teman tersimpan di sana. Kemudian kita akan bahas mengapa penggunaan VPN itu sangat tidak direkomendasikan. Karena kita memberikan data pribadi kita, data setiap detik kita menggunakan internet kepada pihak ketiga. Dengan begitu, kita harus menyadari bahwa data yang kita miliki itu penting. Bentuk datanya beragam. Misalnya teman-teman, email yang ada di dalam smartphone teman-teman, password yang ada di dalam smartphone teman-teman. Nah, password bisa saja berbentuk
password dari akun media sosial ataupun password dari e-commerce. Yang teman-teman menggunakan Gojek, menggunakan Grab, menggunakan aplikasi OVO, Link Aja dan lain sebagainya, ataupun Bukalapak dan Tokopedia, password teman-teman berikan kepada pihak ketiga melalui akses VPN. Sehingga data-data perbankan seperti mobile banking, BRI banking, internet banking teman-teman secara tidak langsung bisa diakses oleh orang tersebut. Dan ini sudah terjadi ketika teman-teman memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengakses data yang ada di smartphone teman-teman. Lalu kemudian hal yang membuat kita harus berhati-hati dalam mengakses internet itu adalah yang patut dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menggunakan layanan virtual private network atau yang lebih dikenal dengan VPN. Karena provider yang menawarkan layanan VPN berbayar sekalipun kepada penggunanya justru juga akan mendapatkan hal negatif yang sama yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang ini ada provider yang menawarkan layanan VPN berbayar kepada penggunanya. Kemudian banyak layanan VPN cuma-cuma yang menjanjikan keamanan bagi pengguna tanpa biaya tambahan apapun, dan itu sangat banyak sekali tersebar di internet. Baik itu bisa di-download secara free maupun berbayar di aplikasi Play Store misalnya, ataupun di link internet. Ini yang perlu mendapat perhatian besar dari teman-teman dan harus menjadi keputusan teman-teman untuk menggunakannya. Apakah menggunakannya untuk hal yang lain ataupun yang lainnya. Lalu apakah layanan VPN gratis berbayar? Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman jangan di skip video ini kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi yang utuh yang berkenaan dengan data teman-teman di internet. Terutama bagi teman-teman pemula yang menggunakan internet, bahwa channel ini tidak merekomendasikan sama sekali penggunaan VPN secara gratis ataupun penggunaan VPN secara berbayar. Mungkin teman-teman pernah dengar ungkapan ini, if you are not paying for it, you are the product. Nah, jika kita tidak mengeluarkan uang untuk mengeluarkan sebuah layanan, maka sebenarnya kita sendirilah yang menjadi produk yang dijual. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang free, you make free for internet, maka teman-temanlah yang menjadi produk yang dijual oleh pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, apa potensi bahaya yang ditimbulkan? Kita langsung yang pertama adalah mengancam keamanan perangkat dan pengguna. Salah satu tujuan utama dari penggunaan VPN itu kan melindungi penggunanya dari hacker. Tetapi situasi ini bisa berbalik 180 derajat jika kita bicara tentang layanan VPN yang gratis ya teman-teman. Begitupun dengan berbayar. Maka ada sebuah studi judulnya An Analysis of the Privacy and Security Risks of an Android VPN Permission Enabled Apps yang mengobservasi 283 VPN menunjukkan bahwa 38% dari sampel VPN mengandung malware. Dengan nama-nama VPN gratis mendominasi daftar tersebut. Sehingga malware tersebutlah yang kemudian bisa menginput data yang ada di internet yang teman-teman miliki dan menyimpannya secara tidak langsung. Sehingga teman-teman akan mendapatkan ciri-ciri di smartphone teman-teman adanya iklan yang muncul tanpa teman-teman mengizinkan iklan itu untuk muncul. Kemudian, yang kedua, melacak aktivitas online dan risiko pencurian data pribadi pengguna. Saya tekankan di sini, di channel ini, bahwa layanan VPN gratis bisa menyalahi fungsi sebenarnya dari penggunaan VPN ya teman-teman.
Layanan tersebut sebetulnya dimanfaatkan untuk melindungi privasi penggunanya ketika berselancar di dunia maya. Sehingga fungsi tersebut, VPN gratis justru bisa dilacak aktivitas online penggunanya. Apapun yang teman-teman kerjakan, VPN kalau sudah diizinkan di dalam smartphone teman-teman dan diaktifkan ketika teman-teman berselancar di internet, maka ini sama dengan halnya kita di dalam sebuah rumah yang dilingkupi oleh CCTV di setiap ruangannya. Jadi orang lain bisa memantau seluruh aktivitas privacy teman-teman. Kemudian ada studi yang tadi, merujuk kepada studi lagi ya. An analysis of the privacy and security risk of Android VPN permission enable apps. Yang tadi diketahui bahwa 72% dari VPN gratis yang teman-teman miliki yang menjadi sampel memiliki fungsi pelacak di dalam sistemnya. Artinya setiap aktivitas apapun teman-teman lakukan di internet akan terlacak dan termasuk privacy teman-teman sendiri. Pelacak digunakan untuk mengumpulkan data-data dari aktivitas online, kemudian disuguhkan kepada para pengiklan agar mereka bisa memasang iklan ke sasaran yang tepat. Makanya teman-teman di HP teman-teman selalu banyak sekali iklan-iklan yang muncul tanpa persetujuan. Inilah penyebabnya. Baik itu penggunaan VPN secara gratis yang ada di Play Store, di internet dan sebagainya melalui link maupun berbayar. Yang ketiga, membatasi penggunaan data. Ketika teman-teman menggunakan VPN, maka internet teman-teman terasa lelet. Tetapi ketika teman-teman memutuskan untuk menghapus VPN-nya, internet teman-teman kencang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak metode yang digunakan oleh penyedia layanan VPN gratis dalam membatasi data pengguna. Salah satu yang menjadi populer adalah memberikan batasan kuota pada paket VPN gratis untuk memaksa pengguna beralih ke paket VPN berbayar. Nah, besaran kuota yang menjadi ambang batas pun beragam. 500 sampai 2 GB per satu kali online ya teman-teman. Kemudian selain itu juga membuat internet teman-teman menjadi lambat karena berpengaruh terhadap sinyal provider teman-teman yang dialihkan secara paksa oleh sejumlah malware dan juga provider VPN gratis maupun berbayar yang teman-teman miliki, sehingga bandwidth penggunanya kepada pengguna berbayar agar orang-orang yang berlangganan dapat merasakan pengalaman yang lebih baik. Ini menjadi koneksi internet teman-teman menjadi lambat. Dan jangan salahkan smartphone teman-teman kalau lambat pengguna internetnya kalau sebelumnya teman-teman mengaktifkan VPN, baik itu VPN secara berbayar maupun VPN secara gratis. Nah, inilah yang saya bilang tadi nomor 5, memborbardir pengguna dengan iklan. Teman-teman akan mendapatkan berbagai macam iklan di internet, malware-malware yang tidak disetujui penggunaannya karena data teman-teman sudah dicuri oleh pihak ketiga. Semoga bermanfaat. Makanya di channel ini tidak menganjurkan penggunaan VPN secara gratis maupun berbayar. Maka untuk mengubah kuota internet yang terblok atau terkunci menjadi kuota reguler, itu disarankan menggunakan fitur yang ada di dalam smartphone teman-teman, yaitu fitur pergantian titik akses APN seperti video-video saya sebelumnya. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan berhentilah menggunakan VPN secara gratis untuk mengubah kuota internet mulai dari detik ini. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Kemudian jangan lupa di-like, kalau nggak suka di-dislike. Komen bagi teman-teman yang memang tidak setujui atau teman-teman yang memberikan saran dan masukan. Kemudian jangan lupa ikuti channel ini dengan klik tombol subscribe, mendapatkan informasi berkenaan dengan teknologi dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbahaya di smartphone teman-teman dan penggunaan
smartphone yang lebih baik ke depannya. Oke, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video berikutnya.